Baru-baru ini saya mendapatkan satu video yang dibagikan oleh netizen bahwa Bahar Smith ketika dia berceramah disorak dari bawah. Bukan cuma disorak, diusir. Akhirnya apa? Dia hanya berceramah dalam waktu yang singkat, habis itu dia turun. Dan ketika turun, disorak lagi oleh warga. Coba kita lihat videonya dulu. Kemudian ada yang ngomong sebelah. Kemudian ada kitab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Disorak sama warga. Karena memang sebenarnya Bahar Smith ini diundang untuk ngisi kajian-kajian semacam ini untuk apa? Ya untuk menggembar-gemborkan orasi. Apalagi menggembar-gemborkan provokasi kepada umat. Dan Bahar Smith, kalian tahu sendirilah perseteruan dia dengan saya itu. Dia tidak berani menghadapi saya untuk apa? Pembuktian. Gak berani dia, sudah lebih setahun. Dan selamanya tidak akan berani dia. Karena apa? Dia penakut, teman-teman. Mental konyol dia itu. Orang yang sejatinya perlu untuk diwaspadai ketika dia berceramah, isinya apa? Ya provokasi tadi. Bukan cuma provokasi, klaim-klaim sepihak. Sama dengan Rizik Syihab, gurunya itu. Kalau bukan klaim sepihak, mereka berdongeng-dongeng ria. Dengan bangganya Bahar Smith menceritakan bahwa di Jakarta ada Haul Habib ini, di Solo ada Habib ini, di Gresik ada Habib ini, di Malang ada Habib ini, Surabaya ini, di Pekalongan ini. Semuanya Habib klaim bahwa perkataan Indonesia, Pulau Jawa, Nusantara, milik Aulia Tarim. Itu bukan hanya sekedar ucapan, tapi itu adalah visi misi para habaib untuk berkuasa Indonesia dari segi spiritual, keyakinan. Keyakinan agar mereka tetap dianggap sebagai kelompok yang wajib dimuliakan. Ditambah lagi mereka ngeklaim cucu-cucu Nabi. Kita lihat nih, ada satu Habib lagi yang sangat-sangat, ya Allah. Lihat saja. Kesibukan putra mahkota. Putra mahkota. Tuh. Emang gitu ya, jalannya dia emang gitu ya. Oh, jalannya emang gitu dia ya, jalannya. Kakinya buka, teman-teman. Kalau orang jalan kan kakinya ke depan. Oh, dia kakinya buka gini, nyilang. Terus harus gini, jalannya begini-begini. Kenapa harus begitu jalannya? Kenapa harus begitu jalannya? Oh, kenapa? Gak tahu dah. Tuh, Kibin. Ini Kibin nih. Ini orang Indonesia, teman-teman. Jadi orang Indonesia jadi buntut bagi mereka. Putra mahkota. Coba kita simak satu video lagi. Yang dimana Habib Bahar Smith ketika ngeklaim sebagai keturunan Nabi ke-37. Anak aja Habib. Cucunya Nabi Muhammad. Cucunya? Anak cucunya Nabi Muhammad. Yang ke-37. 37. Anak masih merasa diri anak masuk surga anaknya. Padahal anak dalam tubuh anak mengalir dalam tubuh saya mengalir dalam Rasul. Diam! Nah, beliau saja menyembunyikan diri sebetulnya, hanya disebut Gusti. Itu kan bahasa lokal. Tapi kalau bahasa Arabnya ya Sayyid. Siapa yang tidak tahu? Inilah watak orang Jawa, menyembunyikan diri, nggak mau menyebutkan. Pesantren juga begitu. Pesantren menyembunyikan diri dengan menggunakan gelar apa? Raden. Tidak menggunakan gelar Habib tadi. Menyembunyikan diri supaya apa? Supaya terjadi kesamaan, tidak ada tingkatan. Itu masalahnya di sana. Dan yang beliau pakai bukan pakai pakaian ala sono, tapi ala Jawa. Begitulah seharusnya yang kita bisa lihat dari perspektif yang beragam. Tapi kan kalau Habib beda lagi. Ini bukan sembarang payung ya. Payung ini bisa menghalau aura mistik gitu ya. Dan bisa menghalangi ilmu dendam gitu ya. Penjual agama. Mereka pakai sorban orang India. Jadi memang betul kata Habib Rizik Syihab itu. Bahwa katanya mereka ini sudah keliling ke India. Makanya sorban mereka itu mirip sekali dengan pendeta-pendeta Hindu di India itu. Sedangkan di Arab Saudi tidak seperti itu. Nah di sini teman-teman, ketika kita berbicara masalah klaim dari berbagai macam mulut Habib yang ada di Indonesia ini, kita sebenarnya berpikir kalau benar mereka cucu Nabi, seharusnya mereka menampilkan akhlak Nabi SAW.
Tapi yang kita lihat berbeda. Selain mereka mengaku-ngaku kesaktian, bayangkan, coba kalian bayangkan. Misalkan Hussein seperti Habib, siapa tuh? Habib Alaidrus, Novel Alaidrus. Mendoktrin kepada umat, kalau kamu pengen masuk surga, cintai saya. Kenapa? Saya ini cucu Nabi. Hussein nih yang bilang, misalkan ada ceritanya. Hussein, karena Hussein benar-benar cucu Nabi. Tidak seperti Habib yang cuma ngaku-ngaku. Hussein mendoktrinkan kepada umat, cintai saya. Kenapa? Saya cucu Nabi. Kalau kalian tidak cinta saya, kalian akan masuk neraka. Kalian akan diusir dari surga. Kenapa? Tidak punya tiket. Kan tiket masuk surga bagi para habaib kan cinta pada Habib. Seperti dinyatakan oleh Bapak Novel Alaidrus. Mau masuk surga, syafaatku ya Rasulullah. Nabi tanya, modalnya apa? Tresno, putun jenengan Kanjeng Nabi. Masuk. Tapi selain Habib Rizik, oh gak sido. Itu. Metu. Kaiso. Kalau kalian tidak cinta pada habaib, terus kalian mengharapkan masuk surga, disuruh keluar sama Nabi. Keluar kamu dari surga. Hanya gara-gara tidak cinta Habib, keluar dari surga, teman-teman. Bayangkan kalau Hussein seperti ini. Bayangkan juga kalau Fatimah seperti ini. Kenapa kalian seperti ini ajarannya? Harry Pras jelas di sini menganggap bahwa apa yang kalian ucapkan, apa yang kalian ajarkan, itu bukan dari ajaran Islam. Doktrin-doktrin cinta kepada Habib itu bukan ajaran Islam sebenarnya. Karena apa? Cinta-cinta kepada habaib, menurut versi kalian, adalah menjadi budak kalian. Menikahi Syarifah, hukumnya haram. Sehingga apa? Membuat orang yang menikahi Syarifah, amal ibadahnya tertolak. Akan masuk neraka, kafir. Sampai dia bisa mengembalikan keperawanan Syarifah. Itu satu. Ikut Al-Quran, tidak ikut Habib, sesat. Itu ngikuti Al-Quran tapi nggak ngikuti habaib, ente juga sesat. Sampah. Tidak percaya Habib, kafir hukumnya. Orang yang sudah tidak percaya sama habaib itu kafir hukumnya. Biar tahu kamu. Sedangkan orang-orang, kalau kita berbicara masalah orang menikahi Syarifah akan masuk neraka, tidak diterima amal ibadahnya, ini sudah seperti ajaran Syiah. Karena memang ajaran Sufi Habib dengan Syiah Iran itu mirip-mirip memang. Cinta Ahlul Bait. Perhatikan Utsman bin Affan yang dibenci oleh para Syiah di Iran itu. Syiah di dunia ini benci kepada Utsman bin Affan. Karena apa, teman-teman? Utsman bin Affan dituduh sebagai pembunuh dari Fatimah, perebut kekuasaan Ali. بابا من قتل فاطمة الزهراء عليه السلام؟ اللي قتل فاطمة الزهراء عليه السلام عمر وأبو بكر وعثمان هم اللي عصروا فاطمة الزهراء عليه السلام وقتلوها. Jadi mereka ini sebenarnya di dalam mengagungkan Ali bin Abi Thalib, mereka menistakan Nabi SAW. Mereka menghina Nabi SAW. Seolah-olah salah menjadikan Abu Bakar sebagai mertuanya. Salah menganggap Umar bin Khattab sebagai sahabatnya. Salah mengangkat Utsman sebagai menantunya. Yang dikatakan Utsman bin Affan menikahi dua cahaya, yaitu dua putri Nabi SAW. Apakah iya Nabi SAW tidak tahu apabila anak cucunya dinikahi oleh orang yang bukan keturunannya? Aduh ya Allah, gimana para habaib ini? Sudah berapa kali saya menganalogikan antara ajaran Habib dengan ajaran Nabi? Berapa kali? Tapi masih saja orang yang akut percaya kepada Habib tidak mau mendengarkan. Karena apa? Yaitu doktrin Habib ini sudah sangat kuat di Indonesia. Kalau kita stop tidak mengedukasi umat dari betapa bahayanya ajaran Habib, maka yang mendominasi dan merasa menang ya para Habib yang sudah bertahun-tahun, ratusan tahun di Indonesia membodohi umat ini. Oknum-oknumnya sebut meskipun membludak. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Dan saya memiliki pembahasan yang sangat menarik, teman-teman, yang dimana Salman Khan dan Shah Rukh Khan ternyata mereka Ba'alawi. Mereka Ba'alawi diakui oleh Bapak Rizik Syihab. Ya, di video ini, kalau kalian ingin nonton di video ini, saya memberikan pembahasan bahwa Shah Rukh Khan, Salman Khan ternyata cikal bakalnya adalah Ba'alawi menurut versi Habib. Tapi kalau menurut sejarah bagaimana? Simak di video ini biar kalian tahu.